Halo teman-teman, aku Nabila Naila Rizkia dengan NPM 182240055. Aku mahasiswi di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional dari Prodi S1 Manajemen Logistik. Oke teman-teman, pada topik kali ini bahasan aku mengenai teknik menyusun argumen yang menarik dan logis untuk menarik perhatian audiens dan mempengaruhi opini mereka. Dalam hal personal, kemampuan mempengaruhi dapat membantu kita dalam berkomunikasi secara persuasif, membangun hubungan yang sehat, dan memperoleh dukungan dari keluarga atau orang-orang di sekitar kita. Gimana sih cara meyakinkan seseorang di sosial media? Tiap hari kan kita sering lihat nih debat di sosial media. Tapi siapa coba yang sebenarnya didengar? Ya mereka lah yang bisa menyampaikan argumen secara logis, menarik, dan tepat sasaran. Tapi sebelum menyusun argumen, kenalin dulu siapa yang bakal kamu pengaruhi. Apakah mereka remaja, orang tua, atau profesional? Jangan lupa gunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikirnya mereka ya. Argumen yang baik itu terdiri dari apa aja sih? Pertama, klaim. Apa yang kamu yakini? Yang kedua, alasan. Kenapa itu penting? Dan yang ketiga, bukti seperti data, contoh, atau kutipan yang mendukung. Yang keempat, penegasan ulang. Simpulkan secara meyakinkan. Nah, contohnya, pacaran dini merugikan pelajar karena ganggu fokus belajar, ditunjang data survei, dan ditutup dengan kalimat kuat. Gunakan 3 teknik retorika. Yang pertama, logos, artinya logika dan data. Yang kedua, pathos, artinya sentuh emosi audiens. Dan yang ketiga, ethos, artinya bangun kepercayaan dari kredibilitasmu. Contoh kombinasinya, berdasarkan riset WHO, bagian dari logos, banyak remaja merasa stres akibat tekanan sosial dari pacaran dini, bagian dari pathos, dan saya sebagai konselor remaja melihat ini setiap hari, bagian dari ethos. Argumen yang bagus di dunia nyata bisa jadi tenggelam di media sosial. Pecah informasi jadi poin-poin pendek, gunakan visual menarik, dan jangan takut pakai emoji atau meme yang relevan. Jangan lupa gunakan gaya bahasa yang santai tapi tetap berbobot. Kadang kita merasa sudah menyusun argumen dengan baik, tapi tetap saja nggak mempengaruhi audiens. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin argumennya lemah. Nah, berikut beberapa hal yang harus kamu hindari supaya argumenmu tetap kuat dan logis. Pertama, general statement tanpa bukti. Hindari pernyataan seperti anak muda zaman sekarang malas tanpa data atau contoh. Ini hanya akan terdengar seperti asumsi pribadi. Yang kedua, argumen hominem. Jangan menyerang orangnya, serang idenya. Komentar seperti, dia gak ngerti karena masih SMA. Itu bukan argumen, tapi itu penghinaan. Yang ketiga, overclaiming atau hiperbola. Kalimat seperti, semua orang pasti setuju dengan saya. Itu berisiko bikin audiens justru skeptis. Gunakan kata proporsional seperti sebagian besar, berdasarkan data, atau banyak yang mengalami. Yang keempat, argumen emosional tanpa dasar logika. Emosi itu penting, tapi harus seimbang dengan fakta. Misalnya, kita semua sedih melihat ini terjadi dan data menunjukkan tren ini makin meningkat. Jadi, pastikan argumen kalian punya data, struktur, dan etika komunikasi yang baik. Nah, teman-teman, menyusun argumen yang kuat bukan soal menang debat, tapi bagaimana menyampaikan ide dengan jelas, logis, dan menyentuh. Terapkan struktur, kenali audiensmu, dan jangan lupakan sentuhan emosi dan etika. Dengan begitu, kamu gak cuma didengar, tapi juga bisa dipercaya. Jadi gimana nih guys? Siap jadi influencer opini yang positif? Mulai sekarang, latih argumenmu ya!
teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini.